digunakan artinya lahir kembali. Sering sekali ini ketika kita percaya pada Yesus dan kita dibaptis secara jasmani dan rohani, tapi saat kita memberikan diri kita lahir kembali, regenerasi. Tapi kadang-kadang, bahkan untuk kita yang telah menjadi orang percaya begitu lama, saya percaya kalau kita perlu diregenerasi lagi. Apakah merasa seperti ini kadang-kadang? Saat kita menyalakan komputer setiap hari, itu kadang-kadang gampang jadi freeze atau RAM-nya itu menjadi penuh kan. Jadi kita harus reboot dan komputer itu akan diupdate dan bekerja lebih baik, ya kan? Kadang-kadang secara rohaniah, kita pergi ke gereja, kita menyanyikan puji-pujian, untuk pendeta kita memberikan khotbah dan khotbah, kita tahu apa yang harus kita katakan, kita tahu komen apa yang harus diberikan sebagai praise leader, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita memiliki rutinitas kita. Semuanya baik, tapi kadang-kadang kita terbiasa dengan rutin kita setiap hari dan rutin itu atau quote hidup di gereja itu menjadi hidup tanpa iman, dan itu kadang-kadang kita menjadi burn out, jenuh secara spiritual, secara rohani. Sesuatu harus terjadi, sesuatu harus diperbaharui, sesuatu harus di-refresh. Apakah kamu merasa seperti itu hari ini? Merasa setiap minggu itu sama, datang kembali dan bertobat untuk hal yang sama. Saya datang dan melakukan hal yang sama. Dan setelah 1 tahun atau 2, 10 tahun, itu selalu hal yang sama. Dan kalau kamu bertanya dengan tulus ke dalam diri kamu berada di tempat yang sama. Iman kamu tidak naik. Iman kamu sama 10 tahun yang lalu, tahun lalu, dan hari ini. Apakah kamu ada di tempat seperti itu? Jangan angkat tangan kamu. Tidak peduli bagaimana kita memulai kehidupan iman kita. Beberapa orang memulainya dengan masalah dan datang ke gereja, atau mereka lahir di keluarga Kristen, atau mereka datang ke gereja karena mereka kesepian untuk bertemu orang-orang. Berbagai alasan mereka datang ke gereja dan akhirnya mereka bertemu Yesus Kristus. Tapi setelah begitu lama percaya pada Allah dan datang ke gereja, kadang-kadang kita merasa seperti itu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, saya mati setiap hari. Dalam hal yang positif ia berkata, saya lahir setiap hari. Saya diperbaharui setiap hari. Jadi, bagaimana kita diperbaharui? Bagaimana iman kita memiliki perubahan daripada bukannya berdiri di tempat. Bagaimana iman kita bertumbuh? Bagaimana iman kita bisa diperbaharui setiap hari? Apakah dengan mengetahui Alkitab artinya kamu memiliki iman yang baik? Apakah itu alasan kamu tidak ingin tahu Alkitab? Apakah kalau banyak berdoa artinya kamu memiliki iman yang baik? Atau berdoa dalam bahasa roh atau berjam-jam, apakah itu artinya kamu memiliki iman yang baik? Melayani di gereja, setiap hari ada event, ada sesuatu yang terjadi, kamu ada di sana. Apakah itu artinya itu kamu memiliki iman yang baik? Ini adalah hal yang terjadi sebagai hasil dari iman, tapi bukan berarti itu tanda iman itu. Dan itulah kita secara luar, secara dalam inward saya tidak bisa menghakimi kamu, termasuk diri saya. Itu sebabnya kita di sana dan kamu di sini kan. Kamu di sini untuk ibadah hari Rabu. Kebanyakan dari kita di sini hari Minggu. Dan setiap orang dari kita memiliki banyak pekerjaan tertentu di gereja yang kita tidak pernah bolos kan, kita selalu di sana setiap hari. Allah memberkati kamu, tapi apakah itu artinya iman kamu selalu menyala seperti tubuh
jasmani kamu, tidak setiap saat kan. Itulah tempat kita ingin berada secara rohani ya, sesuai dengan iman kita. Kita ingin berada di sana, kita ingin selalu menyala. Tapi kadang-kadang berpikir, terlalu terlalu lama, terlalu banyak, saya telah melakukan ini terlalu lama. Karena kita tahu begitu banyak hal di dalam Alkitab, bukan berarti kamu memiliki iman yang baik. Tapi kita harus tahu Alkitab untuk memiliki iman yang baik. Karena kita melakukan berdoa setiap hari, berjam-jam, bukan berarti kita memiliki iman yang baik. Tapi doa adalah hasil dari iman yang sejati. Melayani di gereja bukan berarti kamu memiliki iman yang baik. Kamu mungkin memiliki rasa tanggung jawab yang baik kan, tapi melayani di gereja harus menjadi hasil dari iman. Jadi apa iman yang baik itu? Apakah artinya kamu adalah seorang pendeta, kamu memiliki iman yang baik? Saya harap seperti itu, tapi bukan berarti seperti itu. Sebagai penatua, apakah iman kamu bertumbuh? Penatua? Tidak berarti kan, tapi sebaliknya, kamu sebagai penatua-penatua wanita, diaken, apapun itu, semakin tinggi tanggung jawab iman kamu. Dan jika iman kamu tidak bertumbuh dengan title kamu, maka akan ada penghakiman yang lebih besar. Lebih berbahaya itu. Jadi untuk iman kita diperbaharui, apa yang harus terjadi? Yang pertama, harus ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Membaca Alkitab itu penting. Berdoa dengan itu penting. Melakukan pekerjaan Allah itu penting. Tapi perlu ada perubahan di dalam iman kita. Kadang-kadang orang datang ke gereja karena istrinya, karena suaminya, karena ini, karena itu. Tapi dalam melakukan hal itu harus ada perubahan atau transformasi hati kita. Untuk transformasi itu terjadi, Allah menaruh kita di roller coaster. Dan ketika ada yang menungkik dengan jatuh menungkik, kita merasa kalau kita bukan siapa-siapa, kita tidak memiliki kekuatan. Saya pikir saya memiliki iman yang kuat selama 10 tahun, 15 tahun. Saya melakukan ini, datang ke gereja dengan setia, tapi saya bangun dan melihat ke sekeliling kita dan melihat diri saya sendiri. Di mana iman saya? Karena satu insiden kecil, saya tidak percaya lagi. Saya ragu-ragu, saya berpikir semua Bible study, semua khotbah yang saya dengarkan, di mana iman saya? Dan bukan hanya memberikan masalah pada kita, itu bahkan menakuti kita. Itu adalah trauma kadang-kadang. Saya menyadari, di mana iman saya? Saya lahir di keluarga Kristen. Dan saya pikir, saya selalu memiliki iman yang baik. Saya menjadi penatua, saya menjadi pendeta, saya menjadi guru. Saya mengajari firman. Tapi pada kenyataannya dalam diri saya, apakah saya benar-benar percaya? Ketika kita menyadari hal itu, bukannya jatuh lebih dalam, itu adalah saat kita telah belajar tentang anak yang hilang kan di hari Minggu yang kemarin. Anak yang hilang harus datang ke kandang babi supaya ketika ia menyadari kalau ia sampai ke tempat paling bawah dan menyadari ini adalah tempat saya, ini adalah iman saya. Sekarang saya harus bangkit kembali kepada Bapa. Dan transformasi itu harus terjadi. Karena kita adalah orang yang berdosa, kadang-kadang memerlukan Allah untuk menjatuhkan kita paling bawah untuk kita menyadari ini adalah lokasi iman kita. Kita harus menjadi sangat serius. Lupakan semua title kita atau pelayanan kita. Bukannya menyerah ya. Tapi taruhlah itu ke samping dan hanya bisa melihat iman saya saja. Saya dan Allah. Yang kedua, ketika kita menyadari kita perlu usaha untuk mengubah hidup kita menuju hati dan kehendak Allah.
Iman segala sesuatu itu membantu atau eee, tanda dari hasil dari iman, doa dan sebagainya. Tapi iman yang sejati adalah bertemu dengan Allah hati ke hati. Iman yang sejati itu adalah melawan hipokrisi kita sendiri, kemunafikan kita sendiri. Apa yang saya percaya dan untuk apa kita percaya itu sangat penting. Jadi kita harus bertanya. Saya ingin kamu bertanya pada diri kamu sendiri, apa yang kamu percayai? Apa yang kamu percayai? Sering sekali bukannya percaya pada Allah, kita percaya kalau Allah akan menjawab doa kita. Kita menganggap itu sebagai iman. Untuk apa kita percaya? Apa tujuan dari percaya? Tentu saja kita berkata untuk pergi ke surga. Tapi apa tujuan instan kita sekarang untuk percaya pada Allah? Iman bukan hasil dari kehendak kita atau kebutuhan kita bahkan. Iman itu adalah Alkitab, firman Allah digenapi melalui diri saya, itu adalah iman. Iman bukanlah tentang doa saya dan kehendak saya dan keinginan saya dan saya dijawab. Kita berkata, saya percaya kalau penyakit ini akan disembuhkan. Ya kan? Apakah itu iman? Percaya kalau 100%, apakah itu iman? Bagaimana jika itu bukan kehendak Allah untuk disembuhkan? Apakah itu iman? Jadi, iman adalah mengetahui iman Allah dulu, lalu taat kepadanya. Itu adalah iman. Dan itu sebabnya kita harus mengetahui firman dengan benar, supaya kita bisa memiliki iman. Itu sebabnya kita harus berdoa dengan benar. Meminta kepada Allah memberikan kita hati untuk bisa mengikuti kehendaknya. Iman adalah menaruh fokus atau arahan kita kepada pikiran Allah. Dan bukannya membawa Allah kepada pikiran kita. Banyak sekali saya melihat orang Kristen, termasuk diri saya sendiri, mengakui iman saya atau memperbaharui iman saya ketika kita melihat mukjizat atau melihat Allah menjawab doa saya atau saya disembuhkan dari penyakit saya atau ketika saya berdoa untuk bisnis saya dan bisnis saya berakhir baik. Maka iman saya langsung naik. Puji Tuhan, Allah baik. Saya tidak mengatakan kalau itu bukan pekerjaan Allah. Dan ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi, kita mulai bertanya, Allah di mana? Iman saya jatuh ke bawah. Iman yang sebenarnya tidak bergantung pada hal-hal seperti itu. Tapi keajaiban atau perubahan, hal itu harus terjadi karena iman saya. Pikirkan tentang kehidupan Abraham. Doa Abraham bukanlah tentang Allah, saya ingin ini, saya ingin hidup di sini, saya ingin anak saya untuk menjadi seperti ini. Doa dari Abraham adalah, Allah, kamu menyuruh saya untuk pergi. Tolong bantu saya untuk pergi kemanapun kamu ingin saya pergi. Itu adalah doa dia. Abraham menjadi bapa iman karena ketika Allah berkata, korbankan Ishak, doa dari Abraham adalah melihat tindakannya, ia bilang, Allah, bantu saya untuk melakukan ini. Menerima kehendak Allah dan memberikan tenaga saya untuk berubah sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah doa yang sebenarnya. Ibrani pasal 5 ayat 11-14. Ibrani pasal 5 ayat 11-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari kita lambat dalam
kamu harusnya sudah menjadi pengajar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kamu harusnya menjadi pengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ketika seorang anak kecil, ia nangis ketika ia membutuhkan sesuatu atau ingin sesuatu. Ketika kita memiliki iman seperti anak kecil, kita menangis pada Allah untuk apa yang kita inginkan. Allah, tolong berikan saya jawaban. Lalu kita nangis lagi ketika kita memerlukan sesuatu. Tapi tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang telah terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan yang keras itu adalah firman kebenaran yang akan mengajarkan kita apa kehendak Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, lakukan pekerjaan Bapa adalah hidup yang kekal. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berhenti menunggu. Sering sekali ketika kita melalui hal-hal dalam hidup kita, ketika iman kita depresi, rendah, kita memiliki waktu, kadang-kadang kita menunggu untuk sesuatu. Kita menunggu Allah untuk menunjukkan sesuatu, memberikan kita sesuatu. Tapi kita harus berhenti menunggu dan menyadari kalau waktu kita untuk benar-benar percaya telah datang. Seperti anak yang hilang, kita harus bangun dan memutuskan kita harus kembali kepada Bapa. Sebelum kita melihat sesuatu, sebelum saya melihat mukjizat, sebelum Allah memberikan kita suatu pertanda, saya harus menyadari, saya harus kembali kepada Bapa. Yakobus pasal 1 ayat 2-5, Yakobus pasal 1 ayat 2-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kadang-kadang iman kita dicobai, diuji. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepadanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan padanya. Jika iman kita diuji hari ini, mari kita datang kepada Allah dan bertanya. Jadi saya ingin berpikir tentang hal ini. Abraham ketika firman Allah diberikan kepadanya, ia berpegang pada firman itu saja dan pergi. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Tapi itulah ada iman. Berpegang pada firman Allah. Nuh, hanya sekali Allah datang padanya dan mengatakan, bangun bahtera, tidak ada hujan, tidak ada tanda akhir zaman, tapi ia berpegang pada firman Allah dan ia pergi. Apakah kita memiliki iman seperti itu? Atau kita setidaknya ingin memiliki iman seperti itu? Kita ingin kan? Amin. Jadi saya ingin kita semua menghabiskan waktu melalui puji-pujian dan doa dan berkata kepada Allah, Allah saya ingin kembali, Allah tolong terima saya, Allah saya perlu iman itu, tolong izinkan saya memiliki iman itu. Bisakah saya meminta setiap orang untuk menutup mata kalian, tundukkan kepada kalian. Lagu yang akan kita nyanyikan itu adalah dari hymn. Saya pergi begitu jauh dari Allah dan sekarang saya kembali. Jalan dosa telah lama saya lalui, tapi Allah saya kembali. Ini bukan hanya cerita tentang anak yang hilang, tapi anak yang juga di rumah, hatinya jauh daripada bapaknya. Kita telah di gereja, tapi iman kita dan hati kita telah pergi merantau. Doa ini
Lagu ini ditulis oleh William Kirkpatrick. Dia adalah praise leader di suatu gereja. Dan ada seorang anak yang merupakan penyanyi di tim praise. Ia akan menyanyi dan setiap orang akan diberkati. Tapi yang menarik adalah setiap kali orang ini selesai menyanyi, dia pulang sebelum sermonnya, sebelum khotbahnya mulai. Jadi William Kirkpatrick berpikir sangat aneh. Orang ini menyanyi begitu baik untuk Allah. Ia hanya pergi sebelum khotbahnya mulai. Lalu ia menyadari kalau ia bukan orang Kristen. Orang itu adalah penyanyi yang sangat baik, tapi ia bukan orang Kristen. Dia hanya menyanyi karena ia ingin menyanyi. Kadang-kadang kita berkata kita adalah orang Kristen, kita orang percaya pada Allah, tapi kita melakukan pekerjaan Allah, kita melakukan pekerjaan gereja. Tapi dalam hati kita, apakah kita melakukan ini benar-benar percaya? Jadi William Kirkpatrick menulis lagu ini dan memberikan lagu ini kepada orang itu. Saya ingin kamu benar-benar membaca ini, menyanyikan ini, meditasi lagu kata-kata di sini, dan saya ingin kamu kembali kepada Bapa kita. Dan saya percaya kalau lagu ini meminta kita untuk kembali. Jadi mari kita secara diam kembali kepada Allah seperti anak yang hilang. Bapa, saya telah gagal. Saya ingin kembali. Tolong izinkan saya, berikan saya kekuatan. Dan saya meminta kalian untuk berdiri secara diam jika kamu yang memberikan hati kamu kepada Bapa dan kembali kepada Bapa. Kamu bisa berdiri dengan diam-diam, kamu tidak perlu peduli orang di samping kamu, tapi tolong pejamkan mata kamu. Dan jika kamu ingin benar-benar bertanya kepada Allah, Bapa, saya ingin kembali kepadamu. Tolong berdiri di tempat kamu dan saya akan saya akan menuntun kamu dalam doa. Bapa kami, seperti anak yang hilang, yang seperti anak yang ada di rumah tapi hatinya telah pergi. Kita telah mencoba untuk mengikuti kamu melakukan pekerjaan gereja, tapi secara aneh hati saya, iman saya tidak ada di sana. Bapak tolong maafkan kami. Tolong izinkan beri kami motivasi dan kekuatan dan hati untuk kembali. Bapak tolong maafkan kami dan izinkan kami. Tolong lupakan semua hal yang terjadi di masa lalu ketika saya tidak bisa benar-benar percaya. Bapak tolonglah. Terima kami kembali. Terima saya kembali. Saat saya kembali kepadamu.